Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Noldianus Bagum. Saya biasa dipanggil Noldi. Saya mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya masuk di Prodi Sosial Ekonomi Pertanian semester 2. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah konsep organisasi dan konsep manajemen. Jadi, organisasi dan manajemen itu memiliki hubungan yang saling mengandaikan satu sama lain. Mari kita mengkaji lebih jauh tentang konsep organisasi. Yang pertama itu pengertian organisasi itu sendiri. Organisasi adalah sebagai proses pembagian tugas mengatur pegawai-pegawai untuk memikul tugas atau pekerjaan dari suatu badan usaha. Bandingkan Joseph Kingsbury dan Robert Wilcox tahun 1961. Definisi organisasi juga dikemukakan oleh beberapa para ahli dan disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hierarki otoritas dan tanggung jawab. Yang berikut tentang unsur-unsur organisasi. Yang pertama itu sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Jadi dalam kehidupan berorganisasi, itu merupakan sebuah tempat atau wadah di mana orang itu saling berdiskusi, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua tentang proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Dalam hal kerjasama dalam kehidupan berorganisasi, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara dua orang saja. Dan yang ketiga itu jelas tugas dan kedudukannya masing-masing. Jadi dalam kehidupan berorganisasi memiliki strukturnya tersendiri. Dalam struktur itu ada ketua, wakil, sekretaris, dan juga anggota. Dan yang keempat itu adanya tujuan tertentu. Jadi dalam kehidupan berorganisasi memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat organisasi. Organisasi mempunyai manfaat, terutama karena dengan organisasi pencapaian tujuan akan lebih efektif dan lebih efisien. Kerjasama orang-orang dalam organisasi memungkinkan terjadinya situasi tersebut. Secara spesifik, organisasi bisa memberikan manfaat berikut ini. Antara lain, yang pertama itu organisasi melayani masyarakat. Kita dapat melihat begitu banyak organisasi yang membuat kehidupan menjadi lebih baik. Organisasi pendidikan atau keagamaan membuat kehidupan lebih tentram masyarakat dan masyarakat lebih cerdas. Dan juga ada organisasi mahasiswa yang menjadi mitra kritis pemerintah. Yang kedua itu organisasi mencapai tujuan. Jadi dalam pembentukan organisasi itu sendiri memiliki tujuan-tujuannya. Dan tujuan itu akan bisa dicapai dalam organisasi itu sendiri. Berikut itu tentang organisasi memberikan karir. Pada organisasi yang sudah mapan, organisasi bisa melayani kebutuhan anggotanya. Orang-orang yang membutuhkan uang dapat bekerja untuk organisasinya dan digaji. Yang keempat itu organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Organisasi memberikan kesempatan kepada anggotanya maupun segala jajaran dalam organisasi itu sendiri itu diberikan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Yang berikut kita akan mengkaji tentang konsep manajemen. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang konsep manajemen, marilah kita mengetahui dan juga mengerti tentang definisi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah sebuah proses yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Secara etimologis, kata manajemen itu berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Namun secara umum manajemen adalah sebuah ilmu dan juga seni di dalam pengelolaan dari sumber daya untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Setelah mengetahui definisi dari manajemen, marilah kita
belajar juga tentang fungsi dari manajemen itu sendiri. Secara umum, manajemen memiliki fungsi yang sering dikenal dengan istilah POAC. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk merencanakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah kita melakukan sebuah perencanaan dengan matang, maka hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah pengorganisasian. Sebab pengorganisasian ini sangat penting untuk dilakukan agar mempermudah manajer melakukan sebuah pengawasan yang lebih efektif. Yang berikut itu pengarahan. Fungsi dari manajemen yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan ini sangat penting dilakukan agar segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang keempat itu pengawasan. Dari serangkaian rencana pekerjaan yang sudah dilaksanakan, maka hal yang sangat memerlukan yang terakhir salah satunya adalah pengawasan. Manajer akan secara aktif melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah diorganisasikan sebelumnya dan memastikan apakah yang dikerjakan sesuai dengan visi misi dari organisasi itu sendiri. Manajer juga dapat memperhatikan beberapa hal yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah pengawasan terhadap suatu pekerjaan. Antara lain yang pertama jalur. Seorang manajer harus terlebih dahulu menentukan sebuah jalur yang bertujuan untuk memperkecil sebuah risiko kesalahan apabila sesuatu saat terjadi. Penetapan waktu. Seorang manajer juga harus mempunyai waktu yang rutin untuk melakukan sebuah pengawasan. Misalnya, selama 1 bulan manajer harus memiliki waktu untuk melakukan sebuah pengawasan sebanyak 1 atau 2 atau 3 kali. Yang berikut itu perintah pelaksanaan. Seorang manajer harus memiliki sikap untuk mendorong dan juga memerintah karyawannya agar dapat menyelesaikan semua pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang berikut itu tindak lanjut. Seorang manajer harus melakukan evaluasi dan juga memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang sedang terjadi selama proses dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang sama. Yang berikut tentang konsep dasar manajemen. Ada beberapa konsep dasar manajemen, yaitu sebagai berikut. Manajemen as a science. Yang dimaksud di sini adalah suatu ilmu pengetahuan yang selalu berupaya secara sistematis guna memahami mengapa dan bagaimana manusia dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen as an art. Yang dimaksud manajemen di sini adalah sebuah seni yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal, namun dengan menggunakan usaha yang minimal. Sebagai profesi, yang dimaksud di sini adalah suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian sebagai pemimpin atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Manajemen sebagai proses, yang dimaksud di sini adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, di mana masing-masing bidang ini memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian dan juga diikuti serta berurutan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir itu tentang tingkatan manajemen. Ada beberapa tingkatan atau jenjang dari seorang manajer. Yang pertama itu first line. Ini merupakan tingkatan yang paling rendah dari kategori manajemen. Di dalam tingkatan ini, seorang manajer diberikan tugas untuk mengelola suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja lainnya di luar tingkat manajerial. Middle line. Ini merupakan tingkatan yang berada di tengah-tengah dan bertugas untuk mengelola pekerjaan dari first line manager dan akan mempertanggungjawabkan kepada seorang top manager. Yang terakhir itu top manager. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab di dalam pengambilan keputusan terhadap organisasi yang ia jalankan, serta bertugas untuk menyusun rencana dan tujuan yang akan dicapai. Akhir kata yang menjadi kesimpulan dari penjelasan tentang konsep organisasi dan konsep
manajemen itu sendiri adalah organisasi dan manajemen itu erat kaitannya. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada jenis organisasinya. Dan untuk mencapai tujuan itu, meski memiliki manajemen organisasi yang baik, sehingga apa yang telah ditetapkan atau tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Terima kasih.